Jadi ada lagi mandapol. Apa itu mandapol? Oke. Mengurut. Rahayu, Rahayu, Horas, Horas. para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kedatangan tamu ini dari saudara kita suku Batak, Lai Jatim Laurensius Aritonang. Ini ketika kita bicara budaya, di budaya Jawa itu juga ada namanya pengobatan. Ada pengobatan jampi-jampi, ada pengobatan jampi. Kalau pengobatan jampi itu yang pakai jamu, yang bisa dikembangkan menjadi pengobatan modern, pakai kapsul, kaplet dan sebagainya. Tapi kalau pengobatan jampi-jampi itu pakai doa. Nah tentunya di bangsa Batak ini juga tentunya ada juga. Ada ya Bang Abel ya tentang pengobatan ya. Ini bagaimana nilai pengobatan tradisional bangsa Batak ini bagaimana? Pengobatan itu sama seperti Pak De bilang tadi, ada beberapa jenis. Pertama, pengobatan lahir, pengobatan batin, pengobatan lahir dan batin. Ada yang dengan tonggo, ada yang dengan itu doa ya. Ya, tonggo itu doa. Doa ya. Ada yang dengan pulungan. Pulungan itu Ramuan. ramuan. Nah, ada tadi tonggo, pulungan tadi disertai dengan Tonggo. tonggo. Doa. Ya. Nah, Contoh salah satunya, medianya katakan air putih. ya. Ini contoh. Ibu-ibu yang mau melahirkan susah hendak melahirkan. Dulu kan nggak ada dokter untuk membelah. Ya. Tidak ada Karena operasi, sekarang kan? ada zaman belah-belah kan gitu. Operasi sesar. Kalau dulu nggak ada. Hanya cukup dengan air putih. Kalau kami bilang, Batak bilang ini namanya salusu. Salusu. Ilmu salusu. Kira-kira maaf, saya paparkan doanya sedikit boleh? Boleh. Nah, Biar kita pemirsa ambil tahu. air putih, kita bacakan doanya. Mardalam mahosongonulong, mengicir mahosongonai. I dalam masuk, ikoni dalam mengkoseo. Tabu-tabu setara pulang. Melutu budak kana iko mangiu ratingga, melutu buhana iko mangiu anggena. Ucapkan 3 kali, lalu minumkan sama si ibu tadi. calon ibu tadi ya. Calon ibu tadi. Calon ibu yang Enggak melahirkan lama, bahkan tadi. Ya, itu hampir nggak terasa melahirkan. gitu. Amik ngomong kayak pipis saja, seret. Wah, itu kalau di Jawa namanya dukun bayi. Wah. Brocol. Ya. Nah, dari dengan teknik ini, sekarang kan banyak yang melahirkan, Ya. situ lahir hari-harinya tinggal. Ya. Ini nggak bakal tinggal, Ya. karena di dalam doa tadi sudah dikatakan tabu-tabu setara pula. Molotu budakana iko mengihu ratingnya. Molotu budahana iko mengihu anggina. Yang artinya, kalau dahannya tumbuh, rantingnya pasti ngikut. Ya, luar biasa ini pengobatan. Ya. Eh, Kalau bangsa Batak. kakangnya lahir, adiknya pasti ngikut. Ikut. Ya. Jadi nggak ada yang namanya ketinggalan hari-hari, nggak ada. Kan banyak sekarang ketinggalan hari-hari karena kehabisan air ketuban. Ya. Ini nggak ada, bakal plus lanjut. Itu pengobatan apa? Salusu. Salusu. Wah, kalau di Jawa namanya dukun bayi. Ya, luar biasa ini. Ada lagi katakan untuk pengobatan yang patah. Patah tulang. Ya. Ya. Patah tulang. Ini maaf, saya ibaratkan kaki saya patah. Terus saya minta tolong lah karena kaki saya yang patah. Saya minta tolong orang ngambilkan pucuk daun pandan. Pandan duri yang untuk ikan. Ya. Nah, durinya saya buangin, ya. Terus saya bacakan doanya.
Ini maaf. Ya. Nah, aha mulai disogar tarabi sebuah. Malum sahid tu kalau aku yang sakit. Ya. Malum sahid ni sucok kalau sucok yang sakit. Ya. Nang sohina huwa. Domu holi-holi tu holi-holi, domu urat-urat tu urat-urat, domu sibuk-sibuk tu sibuk-sibuk, domu huli-kulit tu huli-kulit. Itu dibacakan 3 kali. Baru yang patah tadi dipukul 7 kali. Pakai daun pandan. Iya. Pandan duri tadi ya. Ya, yang sudah dibersihkan durinya. Iya, iya. Setelah dipukul 7 kali, ini dibalut. Dibalut, nggak perlu dikasih papan. Biar tegang nggak perlu. Dibalut dengan apa? Dengan Daun pandan tadi. daun pandan tadi. Iya, yang kita pukulkan tadi. Iya, iya. Jadi ini mau kel ke sini malam ini besok terserah, nggak perlu diganjal. Iya. Karena semakin dia lasak, dia akan semakin mencari mana yang kan tadi doanya domu huli-huli itu huli-huli, artinya tulang-tulang akan ketemu dengan tulang-tulang yang ngomong tadi. Iya. Domu sibuk-sibuk itu sibuk-sibuk, daging yang pisah dari yang tadi akan mencari supaya menyatu. Iya. Domu urat-urat, otot-otot yang terpisah harus menyatu kembali. Iya. Domu kulit-kuling, nah kulit-kuling ini kulit. Ini Itu kalau harus menyatu kembali. ya, kalau di Jawa ini namanya sangkal putung. Nah, Iya. Mungkin di Jawa namanya sandal putung. sangkal putung. Iya. Dalam teknik kebiasaan pengobatan ini, waktunya cuma sedikit. Mudah-mudahan dengan 21 hari, kita nggak perlu bawa tongkat untuk belajar Jawa. 21 hari. Bahasa Batak apa? Bahasa Bataknya selikur. Ya, bukan sedikit, itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh. Juga bisa dari. Oh, Itulah. Iya, iya, iya. Itu udah cukup. Iya, iya. Nah, bakal ngilu-ngilu kan banyak sekarang kalau patah bekas operasi ngilu-ngilu kalau hari dingin. Tidak. Iya. Itu salah satunya. Iya, iya. Jadi ada lagi mandapol. Apa itu mandapol? Mengurut. Urut. Ya. Ada dapol tomosa yang patah, yang keselio di sana. Siapa namanya? Pak Sutrimo. Oh iya, Sutrimo. Yang dipegang di sini gagang sendok tempurung. Iya. Iya. Nyet nyet. Ya, sana menjerit-jerit. Nah, di sini yang diurut sana menjerit. Udah, besok lagi sembuh. Itulah dulu hebatnya leluhur kita. Itu pengobatan apa itu cara jawab ini? Dapol tomosan. Kalau dapol tomosan. Tomosan. Ya, kalau dapol langsung ya langsung ketemu. Ya. Mana yang mau kita refleksi? Ya. Luar biasa ini Pak. Nah ini di studio ini kebetulan juga ada Pak Kusyanto ini juga pijat Jawa ya. Ini supaya saling berinteraksi. Ini barang Pak Kus ada pertanyaan Pak Kus ini Pak Kus. Pada saudara kita orang Batak nih Pak Kus. Kalau misalnya mengobati orang stroke itu gimana? Kalau mengobati stroke, maaf, Itu, kan? ya Seperti pelumpuh. boleh. Tapi terpaksa kamera main. Karena bakal kita bergerak kan gitu. Ya, Bisa? Ya, ya. Oke, monggo. Mentak, barbar. Mana sisi tadi? Nah, kamera kita mainkan, ya. Saya di mana? Akan anggap bukan berdiri lagi stroke diri. Oh, iya. Anggap stroke tidur. Nah, Pak Kusyanto anggap ini sedang stroke, ini Ya. sakit. Umpama. 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 Ini bakal mau stroke ini kalau begini kerasnya. Maaf, bukan nakut-nakuti. Ini bakal stroke kalau begini kerasnya. Dan di kaki titik-titik yang perlu kita respon karena puncaknya stroke loh. Kalau sudah bisa mengobati stroke, yang kolesterol, asam urat, rematik itu hal kecil. Ya, ini satu. Hah? Oke. Kamu yang sehat aja udah mau lompat. Ya, ini satu. Ya, ini satu. Ya, ini satu. Sejengkal dari sini. Dan ingat, siapapun yang stroke, direlakan. Di sini pasti keras. Ini, otot di sini pasti ada yang membeku. Ini harus dilenturkan. Nah, ini. Ya? Nah. Dan biasanya yang stroke, pinggangnya pasti terganggu. Titiknya di sini.
Udah? Umumnya orang stroke pasti mulanya gangguannya dari perut. Di sini dia titiknya. Terasa yang jenuh-jenuh ini? Ya, ini titiknya. Ya. Sementara untuk titik di bagian kaki tadi, maaf saya ambil kunci dulu. Jadi horapet. Ini, sini. Jadi ini harus direspon nih. Ini, usahakan ada minimal 3 titik di sini. Terus ini, ya, paham? Terus ini disisirin. Terasa nggak sarafnya hidup ke sana? Terasa? Kalau nggak terasa, libas sini, ya. Itu teknik pertama, merespon titik saraf. Nah, teknik kedua, orang banyak terapi listrik. Maaf, itu saya salahkan. Karena badanmu punya listrik. Nih prakteknya, ya. Ada listrik nggak mengalir ke sana? Ada? Ada nggak? Makin keras? Kurang keras? Ada nggak? Ada. Karena tubuh kita punya listrik. Paham? Nah, sesudah tadi titik pembuluh darahnya kita buka, hadirkan magnetik badannya. Wah, orang Batak kok kenal magnet? Wadah. Nah, Batak modern ya. bukan Batak modern, Batak dulu juga punya magnet. Punya magnet. Iya. Ya, Makanya orang Jawa dulu kalau bilang magnet itu wesi sembrani. iya, Musi Barani, Sembarani. Simbora, itu orang Batak dulu ya. Ya, oh ada marga Sibarani juga ya? Iya, Sibarani. Itu dari wesi sembrani. Wah, kenal. Ya memang itu magnet itu memang. Nah, ini sekarang. kita membangkitkan magnetik. Artinya, dulu kita waktu sekolah ya, dengan sekolah, kita koyak plastik, kita gesek-gesekkan ke meja atau ke rambut, terus kita ginikan ke kertas. Lengket nggak kertas yang itu? Ya, Itu magnetnya bangkit. Ya. Nah, sekarang kita bangkitkan magnetnya dengan gesekan juga. Nggak perlu diurut. Yang perlu diurut itu orang kesleo. Anda kan bukan kesleo, hanya penyumbatan pembuluh darah. Saya selalu gunakan jari yang 2 ini. Kenapa? Di adat Batak ini adalah jari paling raja. Sementara ini Ingarani Haulion, pokoknya keindahan. Jadi maaf, Jari manis. ya. Dengan tekniknya, setinggi apapun ilmu yang di badan yang akan mengganggu teknik pengobatanku sudah dirajai sama ini dulu. Boleh telunjuk raja. Ya, sudah dirajai ini dulu. Udah, seapapun bentuk penyakitmu akan indah dengan sentuhannya ini. Ayo, gimana rasanya? Hah? Ringan? Coba untuk langkah. Coba untuk langkah. Jalan. Sudah lebih enjoy? Enjoy? Lebih ringan. Itu teknik seperti itu. Ya, mari kita tambahkan tekniknya, tengkurap. Tengkurap. Tadi yang saya pegang mana? Ini ya? Oke. Dan perhatikan. Teknik kaki seperti ini modelnya. Ya, jangan begini. Begini. Apapun saraf dari sini akan merespon ke seluruh tubuhmu. Coba, nih, rasakan sampai ke kepala. Sampai. Nah, sementara kepala kita merupakan sensor. Sensor tubuh sentralnya di sini. Mesinnya di perut. Dan ini gelombang inisasinya. Paham? Lakukan ini sama pasien-pasienmu yang stroke. Nggak perlu diurut ya. Apalagi dari pangkal paha. Si Kromo bisa aja. Itu kena minyakmu ya silakan, kalau percaya sama minyak saya konsumsi kan gitu. Nih, nih. Coba duduk. Bedakan sekarang ini kerasnya sama yang tadi. Sudah berkurang? Sudah. Kalau kamu rajin seperti itu, katakan 3% saja kesehatanmu tambah 1 hari, berarti 1 bulan sehat total, betul nggak? Jadi nggak perlu stroke. Untuk pengobatan hernia, Apanya hernia? Kantong kemih. Kantong kemih, tengkurap. Nanging nong.
Perhatikan. Perhatikan. Kerasa ke situ? Kerasa? Jangan dilawan. Mbah lagi ngobatin. Ya, karena pengaruhnya di sana. Ya. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Simpulkan di sini. Terasa ini? Terasa? Oke? Udah paham? Ya duduk udah paham. Ada lagi mau ditanya? Udah nggak ada, puas dia. Mas Mul ada yang ditanya kan? Kalau kejantanan. Hah? Kejantanan. Kan bukan minta kan? Nah, si. Nah, duduk lah bro, ini kan udah stroke lagi. Oh, iya. Yang stroke gak mungkin minta kejantanan. Oh ya. Untuk membangkitkan kejantanan. Tarik. Dulu ini Dis. Siap-siap. Kelemahan laki-laki di pinggang. Seperkasanya apapun kejantananmu, kalau pinggangmu lagi gak enak, nggak bakal selera, nggak bakal bisa kuat. Itu diakui. Oke. Jadi syaratnya di sini dulu. Ya, ini. Oke. Senyum selesai jadi begini. Terus ini. Terasa? Nah, dari buku ya, cuci di situ. Ini terasa? Situ? Kemudian ini terakhirnya. Semakin terasa, ya udah semakin sehat. Cuman kasih tempo lah, jangan sampai nyiksa lah ya. Sampai nyiksa. Capek katanya, udah hentikan lah. Nah ini, oke? Oke. Nah titik mana lagi mau kau minta? Udah. Udah sana kalau sudah. Jangan minta lagi. Nah, ini. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, jadi ada interaksi tanya jawab antara Lai Jatim Laurentius Aritonang sama Pak Kusyanto dari Ndau, Kabupaten Malang. Ini Mas Mulyono ada pertanyaan nggak nih Mas Mulyono nih? Ya, kebetulan kita mendampingi anak Ya. yang mana anak tersebut semula tidak mempunyai gejala sakit, bahkan sampai hari ini pun diagnosa dokter itu tidak ada apa-apa. Ya. Akan tetapi dari pertumbuhan anak itu tidak bisa berjalan, padahal umurnya sudah 7 tahun. Kemarin berjalan normal, tapi setelah lulus dari TK tiba-tiba tidak bisa berjalan. Oke. Dari pertumbuhan anak tersebut normal seperti anak Biasanya anak yang lain gitu. Ya. Tanyanya ada keluhan, maksudnya ada kesalahan di apanya anak tersebut. Terus bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, gimana cara menyembuhkan? Sayangnya anaknya nggak dibawa sini. Iya. Ya. Yang jadi kendala pertama tadi anaknya nggak dibawa kemari. Tapi tak salah kita nyambani ya. Besok tolong carikan yang namanya daun kapuk. Kalau di Jerman namanya bulu miboji. Daun randu. Randu ya. Itu yang muda atau yang Mau yang muda mau yang udah rondo juga nggak apa-apa. Kalau ada bacanya rondo di daun itu nggak apa-apa, ambil. Rondo bolong sekarang. Ya, rondo bolong. Itu bermanfaat. Ya. Daun yang muda maupun yang tua. Kalau dia satu genggam, kepalan penuh ya. Kalau daun randunya satu genggam, ambil daun ubi jalar. Kalau di kampung saya namanya ubi jalar. Kalau di sini apa? Ketela. Ketela rambat itu ya. rambat, iya. Ya. Daunnya aja ambil sama jumlahnya. Kalau tadi satu genggam, ini juga satu genggam. Udah, masukkan ke kobokan, kasih air dikit, remas-remas sampai dia keluar lendir. Udah, lendirnya tadi sapukan, biarkan dulu. Nanti remas lagi, sapukan. Sesudah ada 3 kali atau 4 kali, respon
respon titik yang saya tunjukkan tadi. Sudah? Respon titik yang saya tunjukkan tadi dengan sekalian penyisirannya. Sisiri. Ya. 2 hari ini saya tunggu kasih kabar apa perkembangannya. Udah? Itu di situ. Buka bajumu kalau memang betul-betul mau belajar. Sombong bukan sombong yang angkuh. Beda yang sombong. Kalau sombong nggak kukawani kalian. Enggak apa-apa ya, buka baju ya. Nggak apa-apa. Saya mau terlalu buka baju. Enggak pakai. Buka. Itu tonton nano ya. Ini bukan masalah tontonan. Kita berbagi ilmu. Nah, ini kan live. Ya nggak apa-apa. Agak kesana aja biar nampak cahaya ya. Nampak kan cahayanya? Nampak? Atau balik sana aja? Biar lebih dapat cahaya lampu. Cocok kan? La ilaha illallah subhanallah. Allahumma sholli. Tuhanku. Ya Allah ya Rabbi. Doamu terserah. Setiap melakukan apa doamu terserah. Bahkan murid-murid saya ajarkan doanya po ame-ame. Po ame-ame belang kuku-kuku. Ini ya. Nih, ini. Dari tulang ekor dulu mungkin dia pernah jatuh terduduk ya mungkin dia pernah jatuh terduduk jadi mengganggu semua saraf ke bawah. bukan ke bawah aja ke atas juga Tulang ekor tapi ke bawah buat ke atas. ya makanya ini direspon seperti ini. Antara sela-sela tulang ini semua tersimpan titik saraf ke tubuh kita jadi semua diganggu. Tetap saya gunakan jari yang ini. Nanti akan punya bau hijau dicekek ini. Coba rasakan. Sudah dapat rasanya? Nah, itu baru sebentar. Ini juga ada gangguan. Iya. Napasan. Iya. Nah ini nggak perlu diurut, cuma karena saya buru-buru bisa-bisa, waktu kita nggak jumpa terus. Ini perhatikan ya. Ini mengganggu magnetik tadi, meningkatkan magnetik badan. Ya. Terus ambil di sini. Nih. Ayo gimana? Jauh lebih ringan? Peras rasanya. Nah, ini akan suruh laki untuk sampai di rumah untuk mengganggu ini. Ini ada gangguan. Ya, yang selaras dengan ini, yang sejurus dengan ini, mari kakinya, saya angkat. Letaknya di sini. Ini yang pernah pasang. Saya gunakan jari jempol biar lebih masuk. Berarti kan sulit dia. Nah, terus saya gunakan jari jempol. Mobilnya kayak gini, ini kurang aja begitu seperti ini. Oke. Coba rasakan. Ya, ada lagi mau ditanya? Ya. Cukup. Kalau saya kembangkan, bisa. Nah, tolong udangnya agak dibuka karena saya mau main kasar. Amit yo. Ini.
Ayo rasakan. Enjoy. Mau lebih enjoy? Oke. Ini dia. Nih, giginya di sini. Dapat? Sudah? Cukup? Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, yang tadi kita membahas pengobatan tradisional suku Batak atau bangsa Batak, dan sekaligus dipraktekkan ini sama Lai Jatim Laurentius Aritona. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk semua pemirsa Rakat Prasojo TV Channel. Kita akhiri sampai di sini dulu para pemirsa. Barangkali ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti komentar di kolom komentar atau hubungi di WA kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita ungkap kembali budaya-budaya leluhur Nusantara, entah itu leluhur Nusantara yang dari Jawa, dari Batak, ataupun dari suku lain, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan kita datangkan tamu lagi yang dari suku lain, entah itu dari suku Bali, suku Sasak, suku Dayak, ataupun yang lain. Kita akhiri sampai di sini dulu para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel. Terima kasih. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memenuhi, mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Horas. Horas.